Yang paling seru itu Pak Musni Umar. Musni Umar ini bekas rektor salah satu kampus di Jakarta dan ngakunya sosiolog, tapi berkali-kali juga sebar hoax. Tapi ternyata ada satu perusahaan tour and travel itu bilang bahwa Anies berangkat haji lewat jasa mereka, namanya Dream Tour. Heboh, teka-teki mulai terungkap. Kemesraan dua capres beda kubu di Tanah Suci. Denny Siregar sebut, apakah Anies pada akhirnya akan jadi cawapres Ganjar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Perbedaannya tadi menyebabkan posisi cawapres sangat penting dan menentukan. Keliru menentukan cawapres bisa menjadi blunder politik, bagian dari awal kekalahan. Sebaliknya kalau tepat memilih cawapres bisa menyulitkan bangun koalisi sekaligus menjadi potensi untuk menang. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari potret kebersamaan dua bakal calon presiden yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua sosok capres dari kubu yang dikenal berseberangan tersebut nampak akrab berdekatan setibanya di Arab Saudi. Momen itu terekam dalam foto yang kemudian viral di media sosial Twitter. Menyikapi kebersamaan itu, Denny Siregar mempertanyakan sinyal-sinyal jika Anies akan menjadi calon wakil presiden atau cawapres Ganjar. Pakar gestur numpang nanya, apakah ini berarti Anies akan jadi cawapres GP? Tulis Denny Siregar di Twitter, dikutip pada Kamis 29 Juni 2023. Seperti diketahui, Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai capres koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP yang telah mendapat dukungan dari PPP dan Partai Hanura. Kedua capres beda kubu itu diketahui sama-sama tengah menjalani ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dan menyempatkan bertemu. Viral di media sosial, foto ketika Ganjar dan Anies dalam satu kegiatan yang sama. Kedua tokoh baca pres itu terlihat menggunakan pakaian khas ibadah haji. Kemudian Ganjar yang tersenyum ceria dan Anies hanya memperlihatkan senyum tipisnya menghadap juru foto yang memotret. Tampak pula dalam foto Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Suharso Monoarfa, dan istri-istri dari Ganjar dan Anies. Mereka juga terlihat membawa tanda pengenal ibadah haji yang dikalungi. Lucunya, beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa bakal calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan menunaikan ibadah haji karena mendapat undangan istimewa dari Raja Salman. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin menjadi buah bibir ketika salah satu loyalisnya, Musni Umar, mengunggah foto editan yang menunjukkan sosok Anies dengan baju ihram, tengah berdampingan dengan Raja Salman. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Eko Kuntadi angkat suara. Ia menilai upaya glorifikasi yang sebenarnya sedang diupayakan oleh Musni Umar sebagai langkah yang tidak penting-penting amat. Sebab pada dasarnya, mau diundang oleh pemimpin Arab Saudi atau tidak, tujuan ibadah haji yang sesungguhnya adalah membina relasi dengan Sang Pencipta. Loyalis Presiden Jokowi yang juga pegiat media sosial dan kini menjadi relawan Ganjar Pranowo, John Sitorus pun memastikan bahwa pengakuan Anies Baswedan itu bohong belaka. Sebab, kata John Sitorus, terbukti Anies Baswedan dan keluarga menunaikan ibadah haji kali ini di sana menggunakan jasa travel Dream Tour. Perlu diketahui bahwa foto yang diunggah Musni Umar sebenarnya adalah foto Presiden Joko Widodo ketika sedang menjalankan ibadah haji. Tidak hanya Eko Kuntadi, anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga ikut kebingungan ketika melihat editan foto tersebut. Pasalnya, di foto yang kini sudah dihapus itu, tampak ada sosok Gibran di dalam rombongan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja, mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Memang tipikal dari para pendukung Anies Baswedan ini memang pendukung tanpa otak. Saya melihat bagaimana orang ini, yakni Musni Umar, benar-benar menjadi congornya Anies Baswedan. Berkata-kata ngawur di Twitter, namun ketika dibalas kok kerjaannya hanyalah ngeles dan kabur. Sebaiknya saat ini kita harus adu gagasan atau program.
Hindari fitnah dan jauhi framing lebay seperti edit foto itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Sekarang ini yang dialami oleh Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, dikebukin kanan, kebukin kiri, nggak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikebukin terus. Ngaku dizolimi, ternyata Surya Paloh mulai panik. Bisnis raksasa terancam terkikis habis akibat usung politik identitas. Endingnya bukan demi rakyat tapi pribadi kelompoknya modiar. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya Paloh akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga nggak bisa berkembang. Inilah ketakutan utamanya. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi dilakukan Surya Paloh sebagai Ketum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload loyalisnya Wiz Khalifa dalam Instagram pribadinya dikutip Minggu 18 Juni 2023. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonomi yang turun. Iklan-iklan di Metro TV drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan turun, iklan dari BUMN drop semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, dan menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh beda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Ini sudah jadi resiko Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi, sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang, partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Paloh itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini kita bisa menilai jika keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal, sangat berbahaya memang. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Bagaimana menurut Anda?